Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada mata hari ini akan dijelaskan mengenai konsep web server. Web server apa sih? Jadi web server itu sebuah software yang berfungsi untuk menerima dan melayani permintaan yang dikirimkan user melalui web browser. Contoh web browser itu misalkan Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya ya. Nah, kemudian ditampilkan kepada user sesuai dengan permintaan yang dikirimkan ke server. Bisa dikatakan web server itu jadi pusat kontrol yang berfungsi untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Nah, di dalam web server ini bisa merujuk ke dua pengertian ya, yaitu secara software dan secara hardware. Jadi sih intinya sih dia sebuah software yang berfungsi untuk menerima dan melayani permintaan yang dikirimkan user melalui browser. Contohnya ketika kita ingin mengakses sebuah situs ya, misalkan situsnya smkn4bogor.sc.id, kan kita ketik linknya di web browser, kemudian ketika di enter atau ketika kita klik maka akan tampil tampilan website dari SMKN 4 Bogor. Nah, sebenarnya kenapa dia bisa tampil tampilan website SMKN 4 Bogor ketika kita akses linknya? Karena di situ ada web server yang berfungsi, jadi dia memberikan tampilan kepada user sesuai dengan permintaan yang dikirimkan. Berarti kalau misalkan contoh kasusnya membuka situs smkn4bogor.ech.id, berarti si user meminta permintaan ke server untuk mengakses situs smkn4bogor.ech.id. Nah, kemudian web server ini merujuk kepada dua pengertian ya, yaitu secara software dan secara hardware. Kalau secara hardware itu maksudnya seperti apa? Jadi web server itu digunakan untuk menyimpan data seperti file webnya ya, file HTML dokumen, gambarnya, file CSS-nya. Jadi walaupun misalkan ditampilkan usernya tampilan website, sebenarnya dia ada data webnya. Nah, data webnya itu biasanya berupa bahasa pemrograman, contohnya PHP, HTML, JavaScript, dan sebagainya. Nah, jadi merujuk pada hardware, dia berguna untuk menyimpan data si websitenya. Kemudian dari sisi software, seperti penjelasan sebelumnya, berfungsi sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser dan ditampilkan sesuai dengan permintaannya. Jadi itu sekilas mengenai penjelasan web server ya, secara software dan secara hardware. Lalu bagaimana cara kerja web server? Jadi bisa dilihat di gambar yang sudah Bapak buat. Pertama, user melakukan permintaan melalui browser terhadap server HTTP request. Misalkan kita mau akses situsnya www.smkn4bogor.ec.id. Nah, si user melakukan permintaan request melalui web browser. Nah, disebutnya HTTP request. Kemudian si web server ini menerima request, berarti tadi si klien merequest ingin mengakses alamat situsnya smkn4bogor.ech.id. Kemudian si web servernya memprosesnya menjadi halaman situs atau disebutnya dengan HTTP respon. Jadi web server itu diibaratkan sebagai pelayan ya, pelayan. Si user atau si klien ingin mengakses ke situs apa, misalkan SMKN 4 Bogor, merequest situs tersebut, kemudian di web server dia menerima request, kemudian mengarahkan ke website SMKN 4 Bogor ke halaman web browser klien, tetapi tidak menampilkannya itu berupa halaman situs web atau disebutnya HTTP respon.
Jadi gini prosesnya ya. Ketika si klien mengakses smkn4bogo.ech.id di web browser, pertama si internet, karena dia terhubung ke internet, akan mencari apakah ada alamat situs tersebut smkn4bogo.ech.id di DNS server, ya, di DNS server yang digunakan oleh si PC client. Nah, biasanya kan ketika kita setting alamat IP, ya, biasanya kan di bagian IP configuration-nya di sini ada DNS servernya ya. Nah, jadi ketika kita akses ke sebuah situs, pertama kita diarahkan ke DNS servernya dulu. Di dalam DNS ini, maka diceklah apakah domain smkn4bogo.ech.id itu ada nggak domainnya. Nah, kalau ada, dia itu IP-nya berapa sih? Misalkan IP-nya dia 192.168.100.1. Nah, berarti bahwa si IP domain tersebut 192.168.100.1 adalah alamat situs dari si smkn4bogo.ech.id. Nah, makanya ketika dari DNS-nya sudah diketahui nama domain dan alamat IP-nya, maka dia dialihkanlah ke web server. Nah, web server. Di web server ini adalah isi dari file-file data websitenya. Ya, itu disebutnya dengan web server. Jadi, misalkan ketika si klien membuka sebuah situs atau membuka alamat domain ya, smkn4bogor.ech.id. Nah, jadi pertama tidak langsung proses di belakangnya itu sebenarnya dia mengecek dulu ke DNS server apakah domain tersebut ada. Jika ada maka IP-nya berapa. Nah, kemudian baru diteruskan ke alamat IP si domain tersebut atau alamat dari si web servernya. Ketika kita akses website ini, sebenarnya itu ada file-file konfigurasi. Nah, file-file konfigurasinya itu biasanya bisa berupa bahasa pemrograman, bisa PHP, bisa HTML. Nah, filenya itu terletak di sisi web server. Kemudian dari web server, dia akan menampilkan di websitenya pada kliennya, ya. Hasilnya seperti ini. Kalau misalkan bingung, jadi gini. Jadi sebenarnya di dalam web server ini tuh ada yang namanya file bahasa webnya, bahasa pemrogramannya. Contohnya di sini index.html. Nih ya, nih. Dari index.html ini yang file HTML ini sini codingannya ini ketika diakses di klien tidak tampil seperti ini, tapi dia menampilkan tampilan webnya. Jadi dia merubah format yang tadinya file script codingan, ke format tampilan ketika si klien mengakses sebuah situs.